Dan satu lagi untuk penderita hipertensi, minta tolong sekali obatnya jangan pernah diputus. Jangan pernah diputus nih, iya. Betul. Iya, jadi kalau sama doi mungkin masih bisa putus. Ya, Nah, tapi sama kalau obat. sama obat jangan putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Togo Podcast, Gokes, Ayo Malas Sakit. Senang sekali bersama saya dengan Muhammad Haris. Di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang merupakan salah satu dokter umum di Puskesmas Togo. Beliau bernama Dr. Musdalifah Rifai. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa bercerita sedikit kepada sahabat Gokes kita, Dok, terkait tentang riwayat hidupnya atau perjalanan hidupnya. Oke, Iya. perjalanan hidup, wah terlalu sadis kayak kalau perjalanan hidup ya. Oke, ya teman-teman semua, nama saya Dr. Musdalifah Rifai. Sering dipanggil Dokter Iva. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih 3 tahun. Terus saya kuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, selesai tahun 2017. Gitu. Iya. Oke. Jadi sudah lumayan lama selesainya, Dok, Di? Ya, lumayan sudah Iya. tua. Iya. Jadi mungkin selama bertugas di sini kurang lebih 3 tahun, Dok. Tentunya banyak permasalahan kesehatan yang kita sudah temui. Ya, kalau boleh tahu kira-kira penyakit yang paling sering dialami oleh masyarakat di sekitar sini itu penyakit seperti apa, Dok? Banyak, ada yang penyakit gula, sering orang bilang diabetes. Yang paling sering juga datang dengan kolesterol tinggi, asam urat. Itu rata-rata keluhan pasien di sini, sama hipertensi. Ya, hipertensi iya. Jadi hipertensi ini yang disebut juga tekanan darah tinggi. Betul. Ya, betul, Dok. Ya, jadi hipertensi ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa sulit untuk dideteksi. Sulit mengatakan, oh ini orang hipertensi, oh ini tidak hipertensi. Iya. Sebenarnya seperti apa penyakit hipertensi ini, Dok? Jadi kebanyakan orang-orang yang dengan penyakit tekanan darah tinggi itu tidak menyadari kalau mereka itu ada penyakit itu. Biasanya datang pas mau periksa biasa, nanti terdeteksi pas di tensi. Ternyata tensinya tinggi. Nah, jadi definisinya itu kalau orang terkena hipertensi itu kalau tensinya di atas 130/80 dan nilai optimal dari tensi itu di bawah 120/80. Jadi teman-teman Gokes semua harus hati-hati kalau misalnya tensinya sudah 120/80 ke atas. Karena itu yang disebut dengan prehipertensi, terutama yang punya tensi 130/90 itu sudah harus diet, harus hati-hati, ya, itu sudah prehipertensi. Kira-kira, Dok, kalau misalkan untuk memvonis, misalkan seseorang ini datang dengan tekanan darah lebih dari 130/80, tapi kemudian besoknya berkurang, ataukah dia belum stabil tekanan darahnya, itu bisa dikatakan hipertensi, ataukah ada jumlah tertentunya dalam pemeriksaan itu, Dok, baru bisa dikatakan hipertensi? Jadi seseorang dikatakan hipertensi kalau misalnya dia sudah 3 kali pemeriksaan dengan selang waktu 5-10 menit diulang, tensinya di atas 130/80 baru dikatakan sebagai hipertensi. Tapi kan kebanyakan kalau orang datang periksa kayak habis jalan jauh, Ya, baru betul, duduk langsung di tensi, itu ndak masuk hipertensi, ndak masuk kategori hipertensi. Jadi biasanya pasien kita istirahatkan dulu, ditanya dulu habis jalan atau tidak. Kalau misalnya dia sudah lama duduk-duduk di depan, nah baru kita tensi. Nanti pasiennya sudah istirahat baru ditensi. Kalau memang tensinya tinggi dan pasiennya mengaku ndak pernah hipertensi sebelumnya, kita tensi ulang 5-10 menit. Kemudian tuh biasanya diulang 3 kali pemeriksaan. Kalau 3 kali pemeriksaan itu tetap tinggi, kita kasih obat. Kalau misalnya masih 130/80 kan itu prehipertensi. Biasanya kita suruh diet dulu, apalagi kalau pasiennya belum ada riwayat, suruh diet dulu. Nanti pemeriksaan selanjutnya kalau tensinya masih tinggi baru kita kasih obat. Iya, jadi sahabat Gokes tadi
tidak melulu bahwa ketika tekanan darahnya tinggi kemudian langsung divonis Ya, ya. betul. Ada pemeriksaan lanjutan yang diperlukan untuk memvonis seseorang ini mengalami tekanan darah tinggi. Iya, menarik sekali tadi yang dijelaskan oleh Dokter Iva yang cantik nan jelita Masya ini. Allah. Iya, tapi sebenarnya awal mula tekanan darah tinggi di dalam tubuh itu sebenarnya prosesnya seperti apa, Dok? Ya, jadi tekanan darah tinggi itu penyebabnya kan ada dua macam, yang tekanan hipertensi primer dan sekunder. Kalau primer itu yang belum diketahui penyebabnya, kalau yang sekunder yang penyebabnya dari penyakit lain, kayak misalnya orang dengan gangguan hormon tiroid seperti orang gondok itu, kan dia cenderung mengalami hipertensi, atau ada gangguan ginjal bisa juga menyebabkan hipertensi gitu. Terus yang paling nggak usah mungkin saya jelaskan patofisiologi yang medis banget deh. Ya yang paling umum lah teman-teman Gokes biasa lakukan, seperti kurang aktivitas ataupun makan tidak sehat kayak junk food, makan burger, makan titik-titik FC. Kalau sering makan seperti itu, terus kurang makan buah dan sayur, itu bisa menimbulkan hipertensi, pola hidup yang tidak sehat. Terus tambahan lagi Mas Haris, untuk orang-orang yang punya keluarga hipertensi, khususnya orang tua yang hipertensi, hati-hati untuk anak-anaknya. Karena hipertensi juga kan genetik, dia turunan, penyakit turunan, maksud saya penyakit turunan. Jadi kalau punya orang tua dengan hipertensi, kita harus mulai menjaga pola makan, jaga pola hidup sehat. Ya, menarik tadi. Jadi selain dari perilaku hidup, kemudian konsumsi makanan minuman, juga ternyata ada faktor dari genetik. Iya, terkait kejadian penyakit hipertensi ini. Ya. Sekarang saatnya kita mengidentifikasi bagaimana caranya kita bisa tahu, Dok, apakah kita selain tadi dengan cara pemeriksaan tekanan darah secara rutin, apakah orang dengan hipertensi itu bisa dilihat secara kasat mata, ataukah gejala atau tanda-tanda seperti apa yang paling bisa dilihat dari seseorang yang mungkin saja menderita hipertensi? Ya, orang hipertensi itu biasanya datang dengan nyeri kepala, ataukah tegang belakang leher atau pusing paling sering. Terus kadang juga ada yang mimisan, atau teman-teman Gokes pernah alami kayak perdarahan di subkonjungtival, kayak merah di mata bagian putihnya kan. Itu bisa karena tekanan darah tinggi juga. Bukan gara-gara begadang, bukan. Ya, bisa karena hipertensi. Terus bisa penglihatan kabur juga. Itu salah satu gejala hipertensi juga. Tapi itu yang saya bilang tadi, dia biasanya tidak bergejala, tidak menyadari. Nanti sakit kepala, pusing atau tegang belakang leher, baru datang ke dokter, baru ditemukan kalau dia hipertensi. Jadi mayoritasnya lebih banyak yang tidak bergejala. Bukan tidak bergejala sih, mungkin orang tidak peduli dengan gejala-gejala seperti itu. Mungkin dia bilang ya sakit kepala biasa Ji, atau penglihatan kabur karena begadang Ji mungkin. Makanya orang tidak menyadari biasanya. Nanti datang periksa baru tahu kalau tensinya tinggi. Ngomong-ngomong tentang datang periksa itu, Dok, yang paling sering ditemui apakah di kelompok umur tertentu saja, ataukah hipertensi ini tidak mengenal kelompok umur sebenarnya, Dok? Sekarang saya kagetnya umur 20-an sudah ada, 25 ke atas itu sudah ada. Padahal kan kalau secara teori yang dulu-dulu, yang 40 tahun ke atas atau orang-orang yang gemuk. Tapi jangan salah teman-teman Gokes, seorang kurus pun dia bisa kena penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Jadi tidak mengenal dia harus gemuk atau kurus, harus tua atau muda, ya. Dia hipertensi tidak begitu. Selama kita melakukan pola hidup yang tidak sehat, ya bakal ada resiko untuk kena hipertensi. Iya, jangan sampai nih mungkin karena remaja sudah banyak yang hipertensi, mungkin karena faktor asmara mungkin, Dok. Boleh jadi. Kayaknya lain. Hipertensi. Kalau hipertensi tidak berpengaruh dari kejadian stres juga, Dok? Atau ikut berpengaruh juga? Berpengaruh juga. Kalau sering-sering stres, kayak Mas Haris kayaknya tidak di bawah tekanan Ji. Mungkin karena kalau stres kan jantung ini semakin kencang mau memompa darah, Dok. Ya kayak sekarang kayak
Iya, iya, menarik ini yang disampaikan Iya, oleh oke. Dokter Ipa tadi. Jadi ternyata kejadian hipertensi ini tidak hanya ditemukan pada umur pralansia atau bahkan lansia, tapi sudah menjangkiti juga para remaja maupun umur-umur dewasa. Usia produktif lah. Usia produktif, Dok. Ya, betul. Sekarang yang perlu mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat kita ini adalah ketika dia sudah tahu dirinya hipertensi, pengobatan seperti apa yang paling cocok atau yang biasa diberikan kepada masyarakat yang mengalami hipertensi, Dok? Oke, kalau obat-obat hipertensi itu ada banyak macam, ada yang dibilang S inhibitor, beta blocker, tergantung gejalanya dan hipertensinya karena apa. Tapi yang paling sering kita pakai di puskesmas itu ada yang namanya amlodipin atau katopril, atau ada yang namanya nifedipin. Itu yang paling sering dipakai di puskesmas. Jadi untuk teman-teman Gokes, yang perlu kita tahu itu pengobatannya yang umum saja, kayak yang sering kita pakai di puskesmas ini. Dan yang paling penting teman-teman Gokes tahu kalau penyakit hipertensi itu harus diobati seumur hidup dan tidak boleh putus obat. Ini yang sering bikin saya kayak bagaimana kalau sama pasien, karena sering dijelaskan Bapak, Ibu, obat hipertensi itu harus diminum seumur hidup, kapan putus ada resikonya. Jadi Haris, ini hipertensi dia tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya orang mengidap hipertensi dan tidak teratur minum obat, itu kalau tiba-tiba tensinya naik, bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung, ataupun gagal ginjal, atau bisa kayak kena trombosis pembuluh darah. Nah, kalau dia tekanannya tidak terkontrol. Nah, dan yang menyebar di masyarakat sekarang, kalau terlalu lama minum obat bisa kena ginjal. Ya, ini mungkin ketakutannya dari masyarakat juga, Dok. Jangan sampai karena saya juga pernah temui begitu di lapangan, ketika kegiatan kemudian tinggi tekanan darahnya, disampaikan, wah kita ini sudah harus minum obat seumur hidup. Nah, bagaimana dengan ginjal saya, Pak? Iya. Kalau penyakit hipertensi justru kalau tidak minum obat, ya ginjalnya bisa rusak. Kalau tidak minum obat. Jadi teman-teman Gokes semua di rumah yang punya keluarga hipertensi, yang punya orang tua atau mungkin kita sendiri yang hipertensi, minta tolong sekali. Obat itu harus diminum seumur hidup. Jadi kalau misalnya kita bilang nanti saya kelebihan dosis atau gagal ginjal atau rusak ginjal kok, jangan kayak khawatir. Justru kalau kita tidak minum bisa kena penyakit ginjal. Nah, terus obat tensi itu jangan kita yang mau-maunya. Kan banyak pasien yang begini, sakit kepala minum obat tensi, padahal baru tidak ditensi. Misalnya kayak orang yang baru kena minum obat tensi karena ini sakit kepala, kayaknya gejala hipertensi. Terus orang yang sudah hipertensi lama, kalau sakit kepalanya baru minum obat, kalau berhenti tidak minum obat nih. Nah, itu yang tidak boleh. Biasa saya tanya pasien, ibu kenapa tidak dilanjut obatnya? Karena enak miku rasa, Dok, tidak ada mi gejala. Itu yang tidak boleh. Karena kalau putus ya resikonya seperti itu tadi. Iya, jadi itu tadi pesan penting untuk teman-teman Gokes, bahwa ketika kita sudah divonis tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka kita harus rutin minum obat. Tentunya minum obatnya ini harus dari resep dokter. Harus resep dokter. Ini kan yang berbahaya, ketika jangan sampai nanti dia cuma beli di warung, Dok, dan semacamnya. Ini juga bagaimana dampaknya? Banyak pasien kemarin habis beli di pasar, tekanan darah tinggi tanpa disertai gejala gagal jantung, dikasih furosemid, ada namanya obat furosemid, datang ke sini tiba-tiba drop sekali tensinya, padahal kan itu tidak cocok untuk hipertensi yang tidak ada komplikasi. Kalau misalkan mau berobat ya langsung datang ke puskesmas, apalagi kalau gratis. Terakhir mungkin, Dok, langkah-langkah pencegahannya, Dok. Tadi mungkin sudah disinggung masalah perilaku hidup, kemudian konsumsi ini. Mungkin ada poin-poin lain yang butuh untuk dipertegas terkait pencegahan hipertensi ini, Dok.
Ya, pencegahan hipertensi yang seperti saya bilang tadi, kalau sudah tahu keturunannya hipertensi, jaga pola hidupnya, jaga makanannya, jangan terlalu banyak konsumsi natrium. Jadi natrium itu banyak kalau kayak makanan cepat saji kayak nugget. Garam ya maksudnya? Ya, garam, betul, kayak nugget atau makanan frozen food. Paling sering, paling banyak. Terus makan fast food kayak itu titik-titik FC, kayak burger, dan olahraga minimal 30 menit lah sehari. Oh iya. Aktivitas fisik harus. Aktivitas Ya. fisik, dan mungkin juga yang poin pentingnya dok, jangan lupa selalu kontrol untuk periksa Ya. tekanan darah dok. Kontrol periksa tekanan darah, karena biasanya kita tidak menyadari kok kalau ada penyakit itu, nanti datang periksa baru ditahu, oh ternyata saya hipertensi. Dan satu lagi untuk penderita hipertensi, minta tolong sekali obatnya jangan pernah diputus. Jangan pernah diputus nih. Iya. Betul. Iya, jadi kalau sama doi mungkin masih bisa putus. Ya, Nah, tapi sama kalau obat. sama obat jangan Jangan putus-putus. Iya, Iya. benar. Iya. Satu juga mungkin dok, yang paling banyak pertanyaan masyarakat yang saya temui, apakah benar itu kalau misalkan, karena kan kita di Sulawesi Selatan ini kan identik dengan makanan-makanan yang banyak dagingnya dok. Misalnya kayak coto, Ya. apa lagi ya? Palu basah. Kalau di Jeneponto sendiri ada gantal, apakah itu berpengaruh juga terhadap kejadian hipertensi dok? Ya, kalau misalnya makan terlalu berlebihan, ya berpengaruh. Makanya Nabi saja bilang jangan terlalu berlebihan. Wah, Kalau Masya makan, Allah. ya, Masya Allah sekali ya. Iya, Ya, pokoknya apapun jangan yang berlebihan. Bolehlah sekali-sekali, toh. Oh iya. Jadi boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Betul. Jadi sangat menarik tadi penyampaian dari Dokter Iva ini terkait tentang hipertensi. Jadi kita berharap semoga prevalensi kejadian hipertensi di Batang ini bisa semakin berkurang bahkan di Indonesia. Iya, betul. Iya, jadi tadi kuncinya adalah yang pertama tadi diatur pola makannya, kemudian rajin berolahraga, kemudian rajin untuk memeriksa tekanan darah, dan terakhir apa lagi satu dok? Ya, kalau keturunan ya wajib. Kalau punya keturunan wajib dijaga dirinya juga. Wajib dijaga, wajib waspada. Iya, betul. Yang paling penting lagi, Haris, kelola stres. Kelola stres. Ya. Ini nih kelola stres ini, kalau apalagi kalau tanggal tua dok Ya, mungkin. betul sekali. Iya. Kalau tanggal tua enggak masuk TPP-nya Haris lagi. Dompet menipis. Ini tekanan Tiba-tiba tekanan darah meningkat. tinggi. Iya, itu tadi. Jadi yang terakhir lagi tadi disampaikan oleh Dokter Iva adalah jaga atau kelola stres. Mungkin kalau stres sebaiknya bisa healing tipis Iya, mungkin dok. healing tipis-tipis. Iya, untuk mengelola stres itu. Ya mungkin itu saja episode kali ini yang banyak menyangkut terkait tentang hipertensi. Saya ucapkan terima kasih banyak dok. Di tengah kesibukannya sudah menyempatkan untuk mengisi konten kita. Saya berharap Dokter Iva ini tidak bosan-bosan nanti untuk memberikan konten-konten edukasi kepada masyarakat kita, khususnya Kalau mungkin masyarakat. diundang sama Haris ya datang lagi. Iya. Terima kasih dok. Iya. Mungkin itu saja dari kami. Kita tutup dengan ucapan ayo malas sakit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.